Mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz. Sebelum kami persilakan Ustadz, perlu Ustadz ketahui atau kami informasikan bahwa Haji Talkin bin Sandi ini adalah kehidupannya antara rumah dengan masjid saja. Jarang alpa di salat jamaah di Masjid Nurul Mujizat sampai dia masuk rumah sakit. Baiklah, kami melangkah pada. Dan kemudian Haji Talkin ini bin Sandi berumur 73 tahun. Baiklah, kita melangkah pada acara berikutnya, acara agama atau tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Yusuf SAG MAG. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim, wa nahnu ala zalika minasy syahirin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah takziah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih menambah iman kita sehingga kita bisa datang menghibur saudara kita yang sedang dirundung duka pada malam hari ini. Sebab kenapa saudara yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang lupa kepada saudaranya kalau dia sedang berduka. Padahal besar pahala buat kita kalau kita menghibur saudara kita yang sedang dirundung duka. Oleh karena itu, terima kasih yang telah hadir. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir insya Allah diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tetap kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua.
Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita ditimpa musibah, apakah itu sakit, apakah itu turun dari jabatan, apakah itu musibah yang lain, atau kematian, maka yang keluar dari mulut kita seharusnya adalah innalillah wa inna ilaihi roji'un. Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan saudara kita yang berumur 73 tahun. 2 malam yang lalu kita takziah di sebelah sana, umurnya 35 tahun. 35 tahun Pak ya? Tadi malam saya takziah di Sudiang, umurnya 27 tahun. Ini masih mending, 70 lebih. Berarti bapak ini sudah pensiun dari kerjanya. Tapi saudara yang dimuliakan oleh Allah, mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak boleh ditangisi berlebihan, tidak boleh disesali berlebihan, tidak boleh kita berkata kenapa dia duluan meninggal, kenapa bukan saya. Tidak bisa seperti itu sunnatullah. Kita setuju, tidak setuju, mau, tidak mau, semua kita nanti akan mengalaminya. Oleh karena itu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ikhlaskan kepergian orang tua kita. Kita ikhlaskan kepergiannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikirimkan kata-kata yang membuat dia menderita. Contoh, kita meraung-raung, membentak-bentak, mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah kita tidak percaya kepada Allah. Padahal mati sudah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang akan terjadi kepada siapapun juga, tidak pilih merek. Mau kaya, mau miskin, mau gagah, mau cantik, mau jelek, mau tinggi, mau rendah, kalau dia hidup pasti akan mati. Bukan sakit membuat orang mati. Kenapa banyak orang di rumah sakit sana sudah berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun dikasih oksigen, belum juga mati-mati. Tapi ada orang hanya duduk-duduk di rumahnya, sebentar innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Oleh karena itu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menyambut datangnya kematian. Jangan kita selalu berharap saya barangkali masih lama, barangkali saya karena umurnya masih muda, masih lama baru saya mati, masih lama saya hidup. Tidak ada jaminan saudara yang dimuliakan oleh Allah. Tidak ada jaminan buat kita. Maka kita harus bersiap-siap dari sekarang. Jangan berkata saya kan segar bugar, saya kan masih umur 20 tahun. Tidak ada itu dalam kamusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita hidup maka kita akan mati. Tinggal kita menunggu waktu saja. Kalau bukan sebentar, besok. Kalau bukan besok bisa lusa. Kalau bukan lusa boleh minggu depan. Kalau bukan minggu depan boleh jadi bulan depan. Kalau bukan bulan depan boleh jadi tahun depan. Tapi yang jelas kita semua juga akan mati. Diminta atau tidak diminta, setuju atau tidak setuju, maka dia akan datang kepada kita. Oleh karena itu sebelum dia datang kepada kita, mari kita kenali
tanda-tanda orang yang mau mati. Ada tanda 100 hari. 100 hari baru datang, tinggal 100 hari umurnya. Apa tandanya, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah? Kalau ada orang menggigil sesudah salat asar, dia menggigil seluruh tubuhnya, maka itu tanda 100 hari lagi dia akan meninggal. Tapi bukan demam berdarah. Jangan sampai dibilang, oh karena saya menggigil ini demam berdarah barangkali, saya mau mati ini. Tidak bisa seperti itu. Bukan. Ini tanda khusus yang boleh jadi tidak pernah datang sebelumnya. Tiba-tiba kita sudah sholat asar, lalu kita menggigil seluruh badan kita. Mulai dari ujung rambut kita sampai kaki kita menggigil. Maka itu tanda bahwa 100 hari lagi saya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita termasuk orang cerdas, maka kita akan dapat rahasianya. Tapi kalau kita tidak mendapat hidayah dari Allah, bagaimanapun menggigilnya kita tidak tahu. Kenapa? Karena itu hidayah dari Allah. Karena kita susah kalau dikasih tahu, barangkali semua orang menjadi sadar. Dibilang, hei kamu tinggal 100 hari. Tidak pulang-pulang di masjid, terus di sana. Tapi karena kita tidak dikasih tahu, makanya kita harus bersiap. Pemberitahuannya itu tadi, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. 100 hari lagi akan dipanggil oleh Allah. Seluruh badannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki menggigil kedinginan. Tapi itu waktunya selesai sholat asar. Ada lagi tanda 40 hari. Makanya itu kalau di wilayah Jawa sana, mohon maaf, ada 100 harinya, ada 40 harinya, ada lagi 7 hari, ada 3 hari, ada sehari. Kenapa itu tanda-tanda kematian yang diberikan sebelum meninggal? Kalau 40 harinya, saudara yang dimuliakan oleh Allah, denyutnya itu ada di perut. Kalau selesai sholat asar lalu perut itu bergoyang terus, itu tanda 40 hari. Tapi itu juga baru boleh ditahu kalau ada hidayah dari Allah. Bagaimanapun orang perutnya bunyi-bunyi terus tapi dia tidak tahu, sama. Padahal sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi dia tidak tahu, makanya masih saja melanggar aturan. 40 hari mami umurnya masih berkelahi. Tinggal 40 hari dia hidup masih bombe tetangganya. Yang paling celaka lagi, tinggal 40 hari umurnya masih korupsi. Astagfirullah wa na'udzubillah. Kenalilah tanda kematian jamaah yang dimuliakan oleh Allah supaya menjadi pelajaran buat kita sadar kalau kita akan mati. Tidak ada orang meninggal bawa hartanya kecuali orang Cina. Karena dia dikubur bersama dengan emasnya. Kalau kita tidak dibawa, mobil tetap diparkir di sini, rumah tetap ada, harta masih tetap ada, tapi kita dibawa di kuburan sana. Itu tanda 40. Ada lagi tanda 7 hari. Kalau 7 hari itu denyutnya ada di dahi. Kalau sudah sholat asar lalu dahi kita bergerak kencang, tidak seperti biasanya, itu coba dipelajari. Jangan-jangan kita tinggal 7 hari. Kalau tinggal 7 hari lalu kita masih sholat masih bolong-bolong,
Berani namanya itu. Azan berkumandang masih main domino, main catur. Panggilan Allah dihiraukan, tidak dihiraukan, dilalaikan. Padahal tinggal 7 hari umurnya. Berani amat ini Bapak. Kalau tiba-tiba sesudah sholat asar lalu berdenyut kencang di dahi kita, luar biasa kencangnya, tidak seperti biasanya, berarti kita barangkali tinggal 7 hari. Itu berarti nama kita di ars sana, di pohon besar itu sudah jatuh. Kalau sudah jatuh ini berarti tidak lama lagi kita akan layu. 7 hari mami. Ada lagi tanda 3 hari, ini lebih parah lagi. Kalau sudah sholat asar tiba-tiba ubun-ubun kita berdenyut kencang. Ada itu kalau anak kecil yang masih lembek, apanya itu, ubun-ubunnya dipegang, terus itu begini-begini. Kalau kita yang sudah tua tiba-tiba ada yang kencang di situ, karena di situ nanti dia cabut. Berarti kita tinggal 3 hari. 3 hari. Cuma kelebihannya karena rahasia Allah. Seandainya bukan rahasia Allah, enak. Ada yang kasih tahu, Ki bilang, Pak, jangan maki dulu itu ke jalan-jalan ke tempat yang dilarang oleh Allah. Kamu maki itu mati. Tapi kan tidak dikasih tahu rahasia. Kenapa rahasia, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena yang namanya hidup dengan mati itu adalah ujian. Ujian. Kita mau diuji siapa yang paling berhasil dan siapa yang paling tidak berhasil. Makanya kita tidak kasih tahu walaupun 3 hari mami. Makanya rahasianya Allah. Maka pelajari itu. Ada lagi yang paling hebat. Tinggal 1 hari. Tinggal 1 hari itu banyak orang yang tahu. Biasanya kalau ada orang sudah tidak ada bayangannya, orang lain juga bisa tahu. Ada yang suruh pakai kaca tangannya. Kalau sudah tidak ada bayangan berarti. Kalau tinggal 1 hari seluruh badannya dingin. Dingin nih. Setiap orang datang dia bilang, pegang ibadah lututnya. Dia bilang, dingin nih. Coba naik-naik lagi, masih dingin semua nih. Sampai di perut masih sudah dingin. Tinggal sedikit mami di sini. Di ubun-ubun, tinggal menunggu perintah. Dicabut, habis dia. Kalau semua rahasia itu kita bisa ungkap dalam diri kita, saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka bagaimanapun datangnya kematian, mau datang sebentar, mau datang besok, mau datang lusa, mau datang kapanpun, tidak ada masalah buat kita. Kenapa? Karena kita sudah punya persiapan. Persiapannya sebetulnya tidak susah, gampang-gampang saja. Kenapa dibilang tidak susah? Karena modalnya kita banyak. Umat Islam itu untuk masuk surganya Allah modalnya banyak. Modal pertama adalah 2 kalimat syahadatnya diperbaiki. Perbaiki 2 kalimat syahadatnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu diperbaiki. Jangan-jangan setiap sholat asyhadu alla ilaha illallah, tapi perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita bukan asyhadu alla ilaha illallah, tapi banyak Allah. Baru sedikit saja sudah pergi ke dukun. Bilang, Pak, kayaknya saya diguna-guna oleh tetangga saya. Saya coba suruh lihat. Padahal tiap hari dia sholat. Maka perbaiki 2 kalimat syahadat kita. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah.
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Hanya dia yang boleh kita ikuti. Kalau beres 2 kalimat syahadat, kita baru pindah sholat kita. Sholat kita. Sholat kita. Kenapa itu diulang-ulang? Karena itulah pondasi yang luar biasa. Faman aqamaha faqad aqamad din. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Dan barang siapa yang malas sholat, tidak mau sholat, berarti merobohkan agama. Merobohkan agama tidak perlu masjid dihancur, tapi jangan pakai sholat, pasti itu agama runtuh. Maka mari jamaah takziah yang dimuliakan oleh, perbaiki sholat kita. Apanya yang diperbaiki? Semuanya. Semuanya. Ada orang sudah mau mati, sholatnya itu belum berubah, masih itu saja. Maksudnya apa? Kalau dulu pertama sholat ayatnya cuma kul huwallahu ahad, sampai mau mati masih kul huwa juga. Harusnya kan meningkat. Kalau baru pertama bolehlah kul hu, tapi besok pindah lagi di atasnya ra'aitah, atau di atasnya lagi. Ada peningkatan. Jangan kalau main catur kita teliti, tapi begitu sholat tidak teliti. Dikulantuki namanya. Asal selesai. Tidak perlu pakai waktu lama. Tapi kalau kita main game, berjam-jam itu di depannya HP-nya. Begitu disuruh baca Quran, mulai dia loyo. Kalau nonton sinetron luar biasa berjam-jam. Tapi barangkali ibu di sini tidak suka nonton sinetron. Tidak suka, Bu? Tidak, alhamdulillah. Tapi saya kira tidak jauh dengan di tempat sana sama. Karena ada TV, kecuali TV-nya tidak ada, boleh jadi itu tidak jadi nonton. Apalagi itu ceramah jam tidur. Itulah kelebihannya televisi. Jam 4 dia ceramah, siapa yang nonton? Masih ngorok semua itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Coba lihat itu antv-nya Makassar. Orang masih tidur, dia ceramah. TV One-nya Makassar juga begitu, masih tidur orang ceramah. Begitu pula dengan yang lain. Kalau pas lagi seperti acara-acara yang seperti acara-acara yang begitu disukai orang, waktunya sholat biasanya. Waktu sholat ditayangkan. Maka membuat sholat kita itu tidak sesuai dengan waktu yang jelas ditentukan oleh Allah. Maka perbaiki sholat kita. Apanya yang pertama adalah kita perbaiki dulu, coba bacaannya. Kalau gerakannya saya kira itu sudah semua kita tahu. Yang pokok adalah bacaannya. Bacaannya. Kalau dulu kita tidak tahu terjemahnya, maka sekarang sudah banyak guru, banyak buku, banyak media, maka celaka kita kalau kita tidak tahu artinya. Sekarang untuk tahu artinya bacaan sholat, tinggal ambil handphone itu, Hindis, bacaan sholat lengkap. Muncul dia. Ada semua di dalamnya. Kalau mau bilang gerakan sholat lengkap, ada juga dia. Di tuang Google. Tidak ada yang susah. Cuma saya sering dulu di warung kopi yang buka ceramah itu hanya 1-2 orang. Yang lain itu hanya main game. Hanya lihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba periksa itu HP-nya itu orang yang lagi di warung kopi. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak 1 minggu itu dipelajari bacaan sholat, kita sudah hafal terjemahnya. Tidak 1 minggu. Barangkali 2 hari kita sudah bisa hafal dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sebentar kita bisa tahu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana kita tidak menghayal, kita tidak tahu apa yang kita baca. Maka mulai sekarang saudara yang dimuliakan oleh Allah, coba programkan. Apalagi kita yang sudah tua, beli itu buku itu. Baca terus. Supaya apa? Begitu kita sholat bisa khusyuk. Setelah bacaannya beres, maka waktunya. Waktu sholat itu bukan sembarang waktu. Hampir tiap saya ceramah saya sampaikan, bukan sembarang waktu. Ada waktunya. Makanya dibilang sholat subuh karena hanya waktu subuh saja kita sholat. Sholat duhur karena hanya waktu duhur bolehnya. Sholat asar karena hanya waktu asar. Sholat maghrib karena hanya waktu maghrib. Sholat isya karena hanya waktu isya. Makanya namanya itu waktu sholat. Tidak boleh kita sembarang waktu sholatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat bagi orang-orang mukmin itu pada waktu-waktu tertentu, bukan sembarang waktu. Kecuali, ada kecualinya. Lagi musafir. Kalau kita pergi ke Toraja, lalu bukan kita yang bawa mobil, sopirnya bukan orang Islam, dia tidak singgah sholat, ya kita musafir saja. Tapi musafirnya di jamak, jamaknya harus betul. Bukan berarti karena saya musafir maka nanti saya jamak semuanya. Tidak bisa. Yang boleh dijamak itu hanya sholat duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak bisa dijamak. Tidak boleh juga asar dengan maghrib. Tidak boleh. Bukan pasangannya. Tidak boleh juga duhur dengan maghrib dan sebagainya. Yang bolehnya hanya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau kita tidak bisa sholat di depan awal waktu duhur, maka duhur bisa dikasih mundur ke waktu asar. Namanya jamaah ta'akhir. Boleh dikasar, boleh jamaah biasa. Kalau dikasar berarti 2 rakaat dipotong. 2 duhur, 2 asar. Tapi diantarai dengan iqomat. Kalau dia jamaah takdim berarti salat asar dikasih maju ke waktu duhur. Namanya jamaah takdim. Sama. Kalau dia kasar boleh jadi 2-2 diantarai dengan iqomat. Tapi kalau jamaah biasa tetap 4-4. Tapi tetap diantarai dengan iqomat. Begitu pula dengan sholat maghrib. Maghrib, kalau kira-kira maghrib kita tidak bisa sholat maghrib, maka maghrib bisa dikasih mundur ke waktu isya. Tapi ingat, maghrib tidak boleh diputus jadi 2 rakaat. Dia tetap 3 rakaat. Isya boleh 2 kalau dikasar. Tapi kalau jamaah biasa, maka semuanya maghrib 3. Di antara iqomat, lalu kita sholat isya 4 rakaat. Boleh juga kalau kita ragu tidak bisa sholat isya, maka sholat isya dikasih maju ke waktu maghrib, namanya juga tetap jamaah takdim. Karena waktu isya dikasih maju ke waktu maghrib. Tapi jangan mempermudah. Ada orang kalau sudah pergi dari rumahnya, dari Sinjai ke Makassar, 2 bulan di Makassar masih dibilang musafir dirinya. Jadi sholatnya hanya 3 waktu. Subuh dia sholat, begitu duhur dijamak lagi dengan asar. Sudah itu maghrib dijamak dengan isya. Cuma 3 waktu saja sholatnya. Makanya pernah ada itu di Jawa, orang sholatnya hanya 3 waktu saja. Oleh karena itu saya himbau saudara yang dimuliakan oleh, mumpun kita masih hidup, masih sehat, mari kita sholat dengan betul. Sudah minta dibacaannya, sudah nih waktunya, gerakannya barangkali sudah,
Tapi jangan kita bikin gerakan tambahan. Jangan kita bikin gerakan-gerakan di luar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu coba kita perbaiki bagaimana caranya sholat itu ada buahnya. Sholat itu harus ada buahnya, tidak boleh hanya sholat terus tapi tidak ada hasilnya. Hitam medisidita tapi tidak ada hasilnya, itu sholat tak. Artinya apa? Sholat yang kita lakukan tidak mampu merubah perilaku kita, tutur kata kita, ucapan kita dalam kehidupan keseharian kita. Subuh sholat, duhur sholat, maghrib sholat, isya sholat, tapi dedeh jago nah. Dia bilang di sini siapa yang lawan saya maju. Kamu mati orang. Padahal baru Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kenapa baru saja keluar dari masjid dia misalnya yang besar?